Pabrikan seperti Honda, Yamaha, Ducati, Aprilia, dan KTM mungkin bertanya-tanya, apakah pabrikan asal Jerman, BMW, akhirnya akan berani memasuki kelas MotoGP pada tahun 2027 atau setidaknya 2028? Sejauh ini, nama BMW di paddock MotoGP hanya dikenal berkat ajang balap yang kini sudah terlupakan, yakni Boxer Cup dengan motor boxer antik dan kesepakatan mobil resmi dengan BMW M, divisi balap mereka. BMW memasuki kejuaraan dunia Superbike atau WSBK pada tahun 2009 dan secara rutin membuat diri mereka terlihat konyol karena kurangnya pengalaman di dunia motorsport, kebijakan balap yang tidak konsisten, dan sesekali mengundurkan diri. Meskipun Toprak Razgatlioglu berhasil memenangkan WSBK bersama BMW pada tahun 2024 dengan motor M1000 RR-nya, para pesaing seperti Ducati, Aprilia, Yamaha, dan Kawasaki telah mencapai hasil yang lebih signifikan dalam 15 tahun tersebut, meskipun dengan anggaran yang jauh lebih kecil. Di BMW, status divisi balap motorsport sangatlah cair dan berubah-ubah tergantung suasana hati direktur pelaksana. Hal ini sudah terjadi selama era Formula One pabrikan Bavaria tersebut, di mana mereka lebih banyak mengumumkan pengunduran diri daripada meraih gelar juara dunia. Berulang kali BMW menyembunyikan kehadiran mereka di Formula One di balik tim-tim seperti Brabham dan Sauber agar dapat melimpahkan kesalahan kepada mitra mereka jika terjadi kegagalan. Kebijakan ini pada dasarnya juga diikuti di WSBK, di mana kegiatan balap dialidayakan ke tim Bavaria, Alfa Racing, selama 5 tahun pertama, meskipun sepenuhnya dibiayai oleh BMW Motorrad. Sejak diperkenalkan era MotoGP 4 tak pada tahun 2002, BMW telah berulang kali mencoba bersaing di level tertinggi balap motor dan menghadapi para pesaingnya di kelas utama. Namun semua ini hanya sebatas rencana aneh, pendekatan amatir, dan sekedar pencitraan. Pada akhirnya semangat itu selalu kurang, begitu pula dengan kurangnya visi, keberanian, dan mungkin juga manajemen yang berpandangan jauh ke depan di dalam perusahaan, yang menyebabkan berbagai rencana untuk masuk ke MotoGP dihentikan atau ditunda. Yang tidak kalah penting juga, BMW tidak pernah memiliki departemen balap motor yang layak disebut sebagai departemen balap. Karena pengembangan selalu dialidayakan, baik di Rally Dakar maupun di WSBK. Olahraga selalu menjadi urusan sekunder bagi BMW Motorrad. Hal itu dianggap dapat mengurangi keuntungan dan tidak ada yang bisa atau mau memastikan adanya peningkatan citra dari sana. Tidak heran jika CEO Dorna, Carmelo Ezpeleta, tidak memiliki harapan berlebihan untuk menyerahkan 2 slot MotoGP Suzuki yang kosong sejak akhir 2022 kepada merek biru putih tersebut pada 2027 atau 2028. Jadi, bukan hal mengejutkan bila BMW adalah pabrikan yang pernah membuang begitu banyak uang selama lebih dari 1 dekade tanpa memenangkan gelar dunia WSBK. Hingga akhirnya tahun 2024, BMW sangat sukses di WSBK dengan anggaran terbesar dan konsep yang paling tidak masuk akal. Perlu diingat bahwa BMW ingin masuk kejuaraan dunia MotoGP bahkan sebelum tahun 2009. Namun direktur balap saat itu, Berthold Hauser, memuji kejuaraan dunia Superbike sebagai alternatif yang lebih mudah dan lebih masuk akal. Biayanya hanya 13 juta euro atau 242 miliar rupiah per tahun. Sebelumnya ia telah menyajikan anggaran tahunan yang mengerikan sebesar 38 juta euro atau 707 miliar rupiah kepada atasannya untuk kejuaraan dunia MotoGP. Hauser sadar bahwa anggaran sebesar itu tidak akan pernah disetujui oleh Dewan Direksi BMW. Sebagai perbandingan, tim satelit MotoGP level atas saat ini dapat dijalankan dengan anggaran sekitar 10 juta euro atau 108 miliar per tahun, tergantung pada dukungan dari pabrikan. Karena BMW Motorrad tidak memiliki departemen balap khusus, kesepakatan 5 tahun yang sangat mahal sejak 2009 telah disetujui dengan pemilik tim Alfa Racing, Sepp Hoffman, dan Sepp Maier. Pembagian tanggung jawab tidak pernah didefinisikan dengan jelas. Diskusi, perdebatan, dan pertengkaran menjadi hal yang biasa. Manajer seperti Davide Tardosi datang dan pergi. Meskipun dengan dana jutaan euro, Sepp Hoffman dan Sepp Maier menolak menerima pengaruh dari Munich, di mana ironisnya pengetahuan balapnya masih lebih sedikit daripada tim dari Stefan Kirchen tersebut. Selama 5 tahun, mulai tahun 2009, tim pabrikan BMW berkompetisi di kejuaraan dunia Superbike. Namun 5 tahun adalah waktu yang lama bagi BMW dalam balap motor,
sehingga komitmen di kejuaraan dunia Superbike akhirnya dialihdayakan ke BMW Italia dan keadaan menjadi semakin buruk dari sana. Hendrik von Quenhem yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pelaksana BMW Motorrad secara terbuka menggoda kemungkinan masuk ke kejuaraan dunia MotoGP pada masanya. Karena ia menyadari bahwa kejuaraan dunia Superbike akan selalu menjadi pertunjukan sampingan dan sama sekali tidak disebut di media Jerman. Para eksekutif BMW seperti Herbert Diess dan Peter Muller sebelumnya juga pernah menggoda kemungkinan masuk ke kelas utama. Tetapi hasilnya adalah konsep-konsep serampangan seperti mesin 3 silinder 990cc yang dirancang dengan sangat buruk oleh Oral Engineering di Italia. Von Quenhem bahkan muncul di GP Qatar pada tahun 2011 dan menjajaki kemungkinan masuk MotoGP pada tahun 2012 melalui diskusi dengan bos Dorna, Carmelo Ezpeleta. Bahkan Herbert Diess telah berjanji kepada Ezpeleta bahwa BMW akan masuk MotoGP pada tahun 2007. Pada 21 Desember 2005 saat kapasitas mesin akan dikurangi dari 990 menjadi 800 cc. Namun bahkan saat itu tidak ada yang terjadi. Carmelo Ezpeleta merasa dikhianati karena dia setelah membuat komitmen yang mengikat untuk masuk MotoGP pada tahun 2007 di markas BMW di Jerman, sesaat sebelum Natal 2005. Ketika BMW berulang kali meyakinkan Ezpeleta, nyatanya BMW malah masuk ke kejuaraan dunia Superbike, sebuah seri di bawah manajemen saingan Dorna. Flamini, Ezpeleta sangat marah. WSBK baru berada di bawah manajemen Dorna sejak tahun 2012. Bahkan secerca harapan bahwa proyek BMW Climbing Rule atau CRT dapat secara bertahap berkembang menjadi entry MotoGP terbukti ilusi. Pemilik tim Loda Racing, Giampiero Sacchi, menurunkan motor starter BMW di kejuaraan dunia MotoGP pada tahun 2012 dan 2013 dengan pembalap Danilo Petrucci dan Lucas Pasek. Itu adalah sasis buatan starter dengan mesin balap BMW Superbike. Setelah berdiskusi dengan direktur balap BMW, Bernhard Hauser, Sacchi yakin bahwa BMW akan secara bertahap masuk ke kejuaraan dunia MotoGP sebagai pabrikan. Ia berharap mendapat pengembangan terbaru dari mesin Superbike BMW. Pada tahun 2014, mesin 4 silinder BMW akan menghasilkan 245 horsepower, bukan 232 horsepower. Saat itu dikatakan bahwa langkah selanjutnya BMW adalah memberikan dorongan tenaga lebih lanjut pada mesin inline 4 S1000RR menjadi 260 horsepower berkat katup pneumatik. BMW sudah memiliki cukup teknologi dari era Formula One. Di Munich, CEO BMW Motorrad Stefan Schaller dan Dr. Christian Landert, kepala model seri dan pengembangan, kemudian akan menetapkan arah politik untuk masuk resmi ke MotoGP dan memberikan lampu hijau untuk merancang dan mengembangkan mesin prototipe 1000cc dengan 260 HP atau 270 HP. Perusahaan Swiss Sater Racing Technology berharap dapat membuat kesepakatan untuk pengembangan sasis. Pada musim 2015, BMW kemudian akan dapat masuk ke kelas utama sebagai tim pabrikan bersama pendatang baru lainnya seperti Suzuki dan Aprilia. Namun, Schaller yang juga menutup Husqvarna dan pada dasarnya menyerahkan merek tersebut ke KTM, telah menahan semua kegiatan motorsport perusahaan pada tahun 2012. Untuk sementara waktu mereka fokus pada olahraga akar rumput. Mungkin olahraga akar rumput adalah motorsport yang tidak dikenal oleh publik. Kurangnya determinasi dan menghadapi rival tampaknya menjadi slogan di BMW. Sementara KTM telah lama memantapkan dirinya sebagai produsen motor terbesar di Eropa dengan slogan Ready to Race. Selama beberapa dekade, BMW Motorrad menghindari balap motor level atas sebisa mungkin. Ketakutan akan kegagalan melumpuhkan para direktur pelaksana yang lebih suka fokus memaksimalkan keuntungan, sehingga setelah masa jabatan singkat mereka di balap motor, mereka dapat mengejar karir yang bergaji lebih baik di divisi mobil BMW yang jauh lebih menguntungkan. Dikatakan bahwa Hendrik von Quenhem telah membuat keputusannya untuk masuk ke MotoGP bergantung pada premis yang jelas. MotoGP tidak boleh lebih mahal daripada kejuaraan dunia Superbike. Sebuah pendekatan yang konyol. Itu sama saja dengan mengatakan bahwa sebuah klub sepak bola hanya akan dipromosikan ke divisi teratas jika dapat mempertahankan anggaran divisi kedua. Von Quenhem mendekati Red Bull pada tahun 2012, meminta 10 juta euro untuk kesepakatan sponsor MotoGP. Tidak ada konsep yang solid, tidak ada desainer, tidak ada pembalap, tidak ada departemen balap. Hanya keinginan membara untuk sumbangan besar 10 juta euro dari perusahaan minuman energi ini. Untuk jumlah itu, Red Bull bisa saja bergabung dengan tim pabrikan papan atas manapun yang sudah ada. Bos Red Bull, Didi Mateschitz, tidak tertipu dan segera menyuruhnya pulang ke Monaco. Para CEO BMW Motorrad pada dasarnya datang dan pergi setiap 5 tahun. Mereka mencoba menghindari membuat kesalahan serius selama waktu ini, hanya untuk dipromosikan ke pekerjaan yang lebih baik di divisi mobil BMW, seperti Diess dan banyak lagi.
Antusiasme motorsport BMW Motorrad bahkan tidak cukup untuk proyek-proyek seperti mesin satu merek untuk Moto3 atau Moto2. Menjelang tahun 2024, skuad SBK BMW telah melalui beberapa tahun yang penuh gejolak. Milwaukee, tim papan atas baru untuk tahun 2017, telah beralih dari BMW ke Aprilia setelah hanya 1 tahun. Tetapi tim Altia milik Genesio Bevilacqua tetap bertahan. Orang Italia itu telah lama tanpa kontrak BMW untuk tahun 2018. Sempat menggoda Ducati dan Yamaha, tetapi akhirnya setuju untuk bertahan dengan pabrikan Jerman lagi. Pada saat itu, BMW belum meraih podium SBK sejak 2013, dan di kejuaraan dunia 2017, pabrikan Bavaria itu hanya berada di urutan kelima di belakang Kawasaki, Ducati, Yamaha, dan Aprilia. Hanya di depan MV Agusta yang hanya menurunkan 1 pembalap. Seandainya kesepakatan dengan Altia gagal, BMW akan menghilang dari SBK lagi pada tahun 2018. Inkonsistensi dalam motorsport tetap menjadi satu-satunya hal yang sulit berubah dalam program motorsport tim Jerman. Selama bertahun-tahun, BMW memiliki motor paling bertenaga di kancah balap superbike dengan S1000RR, sebagaimana dibuktikan oleh banyak keberhasilannya di kejuaraan nasional. Namun, sejak 2009, kejuaraan dunia selalu dimenangkan oleh Yamaha, Ducati, Aprilia, atau Kawasaki. BMW bahkan belum mencapai hasil besar apapun di kejuaraan dunia endurance. Untuk waktu yang lama, BMW diperintah oleh para penghambat dan kaum konservatif. Pada tahun 2022, CEO Dorna Carmelo Ezpeleta ingin membujuk para bos Jepang Suzuki untuk menyerahkan semua materi MotoGP mereka, termasuk motor inline-4 pemenang dan gambar-gambarnya kepada BMW untuk memfasilitasi masuknya Jerman ke MotoGP pada tahun 2024. Namun setelah menjanjikan negosiasi rahasia di Spanyol, jawaban dari Muni sekali lagi tidak. Oleh karena itu, persetujuan BMW untuk masuk MotoGP pada era baru 850cc akan menjadi kejutan besar. Direktur olahraga BMW Mark Bongers telah berdiskusi dengan CEO BMW Dr. Markus Kram hingga Oktober 2023 sebelum Markus Fleisch mengambil alih. Kinerja Bongers dan Scrum patut diapresiasi karena secara mengejutkan berhasil meyakinkan Toprak Razgatlioglu dan manajernya Kenan Sofuoglu untuk bergabung dengan BMW pada Mei 2023. Kepala tim SMR, Sean Muir, dan Kepala kru, Phil Maron, kemudian menetapkan arah bagi BMW untuk mengamankan kemenangan sensasional bersama El Turco. Namun ketika menyangkut MotoGP, BMW terus terlihat patah semangat. Keputusan untuk masuk pada tahun 2027 atau 2028 diharapkan pada Mei 2025. Namun sejauh ini belum ada kabar. Gejolak finansial saingan mereka, KTM, mungkin merampas sisa keberanian terakhir para eksekutif BMW. Bahkan perusahaan yang lebih kecil seperti Vantic, Triumph, dan Aprilia telah lebih sukses daripada BMW dalam hal performa olahraga, meskipun mereka kalah dari BMW dalam hal pangsa pasar motor global. BMW telah menjual 210.408 sepeda motor tahun lalu, hasil terbaik dalam sejarah perusahaan. Tapi mungkin BMW harus mengadopsi slogan "Ready to stay at home", sebab itu sangat cocok dengan model bisnis non-olahraga perusahaan asal Bavaria itu.